Yang pertama itu ada definisi dari berbagai ahli. Istilah organisasi berasal dari kata Latin organum yang berarti alat atau instrumen. Menurut James Dimoni, organisasi adalah bentuk setiap asosiasi manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Chapter 1 Bernard mendefinisikan organisasi sebagai sistem aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih. Dalam pendekatan manajerial, Collins dan O'Donnell mengartikan organisasi sebagai struktur hubungan antar individu di dalam suatu entitas, yang masing-masing memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya, ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Kedua, memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang ketiga, mempunyai struktur yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, terdapat koordinasi dan komunikasi antar anggota. Yang kelima, memiliki sistem yang mendukung operasional tujuan. Di dalam organisasi juga terdapat unsur-unsur organisasi, yaitu yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur sentral dalam organisasi. Tanpa keberadaan manusia, organisasi tidak bermakna dan tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada tujuan bersama. Setiap organisasi memiliki tujuan yang menjadi arah bagi seluruh aktivitas anggotanya. Tujuan ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada struktur. Struktur organisasi merupakan sistem formal yang menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, dikoordinasikan, dan diawasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang terakhir atau yang keempat, teknologi dan sumber daya. Organisasi membutuhkan sumber daya untuk menjalankan fungsinya seperti teknologi, informasi, modal, dan peralatan. Tujuan penelitian organisasi mencakup beberapa fungsi, diantaranya memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa yang akan datang yang senantiasa berusaha dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Selain itu, tujuan juga berfungsi sebagai patokan yang dipergunakan oleh anggota organisasi maupun kalangan luar untuk menilai keberhasilan organisasi, misalnya mengenai segi efektivitas maupun efisiensi. Klasifikasi organisasi. Klasifikasi organisasi adalah proses pengelompokan atau pengkategorian organisasi berdasarkan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memudahkan analisis, perbandingan, dan pemahaman mengenai berbagai jenis organisasi yang ada. Organisasi adalah perubahan pada elemen organisasi seperti struktur, strategi, sistem, dan perilaku manusia dengan tujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada tantangan dan perkembangan konsep organisasi. Persaingan global organisasi harus bersaing tidak hanya dengan perusahaan lokal tetapi juga dengan pesaing internasional yang mungkin memiliki keunggulan dalam hal teknologi, biaya, atau sumber daya. Selanjutnya ada perubahan teknologi, di mana kemajuan teknologi yang cepat memerlukan organisasi untuk terus memperbarui infrastruktur, sistem, dan proses agar mereka tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya ada regulasi dan kepatuhan, di mana berbagai peraturan internasional dan nasional yang berbeda dapat menyulitkan organisasi untuk mematuhi semua persyaratan, terutama ketika beroperasi di beberapa negara sekaligus. Selanjutnya juga ada peluangnya, di mana seperti peningkatan kualitas SDM, berinovasi, serta ekonomi hijau. Selain itu juga ada perubahan model organisasi tradisional ke adaptif atau agile. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana struktur hierarki yang kaku ke struktur yang lebih datar dengan tim lintas fungsi yang berkolaborasi secara erat. Yang terakhir ada budaya organisasi, yang di mana dari budaya yang berfokus pada prosedur dan kontrol ke budaya yang mendorong inovasi, eksperimen, dan pembelajaran berkelanjutan.